semangat baru kita mulai lagi aktivitas weekend kali ini ya. Sebelum keluar jangan lupa bawa masker karena itu wajib banget. Dan thank you banget buat rakyat Indonesia untuk maskernya. Cool, keren. Hari ini siaran pagi dulu ya. Yeay, kita sampai di radio. Saatnya kita siaran. Yo. Selamat pagi. Ini kan mumpung lagi siaran ya, kemudian lagi iklan juga. Nah, belum pernah kan kita ngobrol-ngobrol sama seorang Stefanus ya. Jadi mumpung ada kesempatan, nah Ditembak lagi. kita langsung aja. Kalau sekarang tuh nggak musim namanya direncanain kok. Itu apa ya? Spontan. Itu common gitu loh. Oke, ini temen gua, operatornya kita udah ada berapa tahun nih kenalnya? Wah, Lama ya, lama. Mungkin kenalan dulu dong namanya siapa? Stefanus? Panggilannya? Ate. Beda jauh ya? Kenapa panggilannya nggak Anus? Gawat. Beda ya. Oke, Kotep sekarang kegiatannya sehari-hari apa sih Kotep? Selain mungkin operator ya. Kalau operator kan juga nggak tiap hari ya. Operator ada jam-jamnya sendiri ya. Nah, kalau kerjaan lain di luar itu apa? Ada nggak sih? Yang lain Kalau di nggak luar salah, Maestro ya? Lagi sering trading ya? Oh, bukan trading. Forex? Enggak, itu dulu. Oh, itu banget, dulu. Itu dulu. Sekarang? Sekarang ke investasi saham. Asik. Sama apa? Saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke. Saham yang ada di Bursa Efek ini mulai dari kapan sih suka yang saham-saham kayak gitu? Sekitar 2 tahun yang lalu ya. 2 tahunan. Lalu. Itu yang ngajak siapa? Kok bisa tiba-tiba seorang atlet itu seneng banget sama yang namanya saham? Sebenarnya dulu karena ini ya, bakatku butuh. Wah. Terus? Sebenarnya dulu kan sempat berhenti forex tuh. Nah, 2 tahun kemarin tuh sempat mau coba lagi sebenarnya. Nah, ketika browsing di IG gitu ya, follow beberapa trader forex gitu, akhirnya adalah beberapa akun yang bahas juga tentang saham. Nah, dari situ saya belajar lagi apa sih saham ini gitu kan. Sama sih, saya juga secara pribadi nggak ngerti saham tuh apa, yang cuman orang bilang tuh jual saham, bener kayak gitu. Jadi mereka jualnya per lembar. Kalau di Bursa Efek itu ada minimalnya kita beli satu lot itu 100 lembar. Tapi dihitungannya harganya tetap per lembar kan? Per lembar. Per lembarnya tuh harga berapaan tuh? Rentangnya banyak ya, dari mulai ada yang harga 50 perak, 50 rupiah, sampai paling tinggi itu terakhir gudang garam sekitar sebelum COVID ya, gudang garam itu hampir 100.000 per lembar. Oke, tadi sempat mention gudang garam ya. Nah, alasan Atep memilih satu perusahaan, contohnya kayak tadi lah gudang garam dan segala macam, itu alasannya apa? Apakah lihat sejarahnya, maksudnya perkembangan perusahaan ini memang bagus sebelumnya atau gimana? Ya itu. Berarti itu ini sendiri dong, googling sendiri dong bahwa perusahaan ini berkembang dan segala macam kan? Kan kalau perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek itu kita bisa lihat ini ya, laporan keuangannya, kita bisa lihat profil manajemennya, semua itu ada di situs Bursa Efek atau di situs si perusahaannya sendiri. Oke, jadi sekarang saham itu kita boleh beda-beda. Misalnya saya ambil lah kayak gudang garam, ambil 100 lembar. Kemudian perusahaan lainnya juga saya ambil sekian lembar gitu ya. Itu boleh? Boleh. Terus tahu kitanya untungnya kapan? Ketika ada kenaikan harganya. Jadi misalkan ketika kita beli harganya 1.000 rupiah per lembar, terus mungkin misalkan 3 tahun lagi harganya naik lebih, misalkan dari 1.000 jadi 1.500 naik tuh. Oke. Ketika ada selisih 500 peraknya itu keuntungannya. Soalnya kalau selain dari kenaikan harga itu, ada juga dari pembagian laba tiap tahun biasanya, dividen. Gitu. Jadi beda dengan sisa hasil usaha ya. Kan kalau koperasi ada sisa hasil usaha yang dibagikan tiap tahun. Mirip-mirip gitulah kurang lebih ya. Gitu. Oke. Kalau seandainya kita bilang itu kita rugi, itu berarti saat harga jualnya rendah atau tidak ada yang jual. Karena kan kita beli 100 nih misalnya ya, itu kita jual lagi yang 100 ke orang lain atau gimana? Lain. Terus nanti udah terjual 100, kita beli lagi yang baru gitu. Bisa. Atau mau nggak beli lagi juga ya boleh. Jadi yang 100 itu diapain sama kita? Jadi Biarin aja. Biarin aja. Terus kalau dibiarin, kita dapat untungnya dari mana? Dari kalau harga indeksnya naik. Ya, Kita beli misalnya 1.000 nih, tiba-tiba nanti seminggu depan jadi 2.000, kan kita ada selisih 1.000. 1.000 itu memang bakal balik ke kita gitu. Kalau kita jual pas harganya naik itu. Kalau kita nggak jual, Iya, nggak dapet.
Terus sampai kapan kira-kira kita bisa bertahan di saham? Prospek untuk saham itu untuk seorang Stefanus seperti apa sih ke depan kira-kira? Karena saya sih buat jangka panjang ya, jadi ya kalau bisa sih selama mungkin. Oke. Selain saham ada kepikiran mau ngerjain yang lain lagi nggak? Ada. Apa tuh? Coba belum Kepikiran? start gitu. Pengen jadi penulis. Wah, nulis apa? Jangan curhat dong kalau nulis. Oh enggak, tulisin apa sih? Tulis buku. Emang selama ini udah pernah terrealisasi? Sudah pernah banyak tulisan? Belum. Ya tapi kan istilahnya pendapat dari orang kan boleh dong gitu. Buku apa sih yang mau ditulis? Fiksi gitu? Fiksi sih. Fiksi. Kayak cerita gitu atau cerita. motivasi dan segala macam. Lebih ke cerita ya. Gitu. Tapi belum terrealisasikan. Oke, pokoknya mudah-mudahan nanti segera bukunya ya. Terus apalagi sih kegiatannya sekarang? Selain itu karena di rumah lagi PSBB kan ya, jadi adik saya yang sudah nikah tinggal sama di rumah. Udah ada ponakan, udah ada 2, jadi ya setiap hari kadang-kadang ikut membantu ngasuh. Oke. Ponakan. Jadi ada berapa orang di rumah total sekarang? Mama saya, terus adik saya, suaminya dengan Ponakan anak 2, 2. jadi 6, berenam. Ada piaraan juga nggak? Enggak. Oh, 6 orang, tapi udah kebayang ya kalau ada anak kecil di rumah pasti rame ya. Iya, betul sekali. Benar. Oke, gini deh. Sekarang kita balik lagi tadi ke saham ya. Jadi kalau saya sebagai orang awam yang baru banget pengen belajar saham, kira-kira apa sih yang harus saya tahu? Sejarah perusahaannya, Oke. manajemennya bagus atau Oke. enggak. Terus lihat juga si perusahaan ini bertumbuh atau enggak aset-asetnya. Gitu, aset-aset. Terus utangnya perhatiin nih utangnya. Kalau misalkan terlalu banyak, ya itu harus hati-hati juga sih. Maksudnya ada risiko di situ. Terus kalau kita mau beli saham itu kita bayar cash? Ya maksudnya Jadi via transfer gitu? Kayak apa ya? Jadi itu harus daftar ke sekuritas, perusahaan sekuritas. Jadi lewat perusahaan itu baru kita bisa beli. Segalanya sekarang tinggal online kok, gampang. Jadi kayak buka tabungan tapi bukan di bank gitu. Oke, tapi kita tetap transfer kan? Tetap transfer. Oke, dari 2 tahun ini sudah pernah untung paling tinggi berapa? Karena masih pemula, 2 tahun itu kan masih pemula nggak sih? Masih pemula ya. Coba 2 tahun sebagai seorang pemula, keuntungannya paling tinggi pernah berapa yang didapat? Paling tinggi berapa ya? Kayaknya pernah hampir mencapai 40% sih pernah. 40% dari keseluruhan saham. Nggak sih, ada beberapa, ada saham yang 40%, tapi ada juga yang rugi juga gitu. Kalau merugi paling rendah paling hancur selama 2 tahun ini sudah berapa? Berapa ya? Bulan-bulan kemarin sih kayaknya minus di atas 10%. Kalau minus gitu berarti kita tambah lagi atau dibiarin aja dulu? Mau tambah bisa, mau dibiarin ya bisa, bebas-bebas aja sih, tergantung strateginya. Jadi belajar strategi di situ juga ya, dan mungkin itu harus dipelajarin ya. Karena kan profil risiko setiap orang kan berbeda. Betul. Terus ya metodenya pun banyak sebenarnya. Jadi tinggal pilih aja mana yang cocok sama diri kita. Oke. Jadi kalau mau belajar tentang saham, sama sih saya juga pemula, nanya-nanya aja kayaknya masih kurang sih ya. Mungkin nanti boleh DM dulu deh Stefanusnya di Instagramnya. Instagramnya apa? @stefanus.timotius. Oh, stefanus.timotius. Mudah-mudahan nggak berubah lagi ya. Enggak. Karena sebelumnya dulu Fersan ya. Ya, itu susah untuk dilafalkan. Iya. Mungkin yang sekarang @stefanus.timotius. Mungkin nanya-nanya, belajar bareng. Terus kalau saham itu semacam kayak MLM gitu nggak sih? Bukan. Saham itu sebenarnya surat bukti yang menunjukkan kepemilikan kita atas sebuah perusahaan. Itu sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi sewaktu-waktu kita mau jual silahkan, kita mau tambah juga boleh karena suratnya kita punya gitu ya. Betul. Meskipun sekarang udah nggak pakai bentuk kertas ya, nggak bentuk fisik, tapi udah tercatat secara elektronik semua. Mantap. Thank you banget loh kok. Singkat banget sih, memang nggak banyak ya. Iya. Kita singkat ngobrol-ngobrol, tapi ya setidaknya ya inilah seorang Stefanus ternyata walaupun jadi operator, udah berapa tahun ya operator ya? Ini baru. Kayaknya baru 3 tahun sekarang. tambah
tambah 2 kayaknya. 5, sebelumnya 5. lagi? Sebelumnya lagi produksi 1. Oh, dulu produksi ya. Produksi. Iya, benar. Ya udah, pokoknya seorang Stefanus ternyata di luar dari operator, dia juga ngerjain saham sekarang ya. Ya intinya yaitu ya coba hal baru, siapa tahu memang ternyata rezeki kita ada di situ ya. Iya. Gitulah. Stefanus Timotius, thank you.